Kalau ngomongin soal industri, saya mau ngomongin tentang industri entertainment, showbiz di Indonesia yang memang dari tahun 80-an, 90-an, 2000 sampai sekarang 2022 tuh bisa dibilang melesat. Banyak sekali panggung-panggung yang dibuat dari panggung kecil, taraf daerah tradisional, panggung di kecamatan kali kabupaten sampai panggung-panggung yang skala nasional, bahkan juga sampai panggung-panggung skala nasional ini dibawa ke luar negeri, ditampilkan di luar negeri, di Asia, terus di Eropa, ada yang tarik nafas di Amerika, dan orang yang menjadi ditunjuk, diminta harus memimpin sebuah show besar di tempat-tempat yang tadi saya bilang, kecuali di daerah-daerah kecil kayaknya enggak ya, nggak mungkin banget. Ini adalah seorang show director ternama yang masuk kategori 3M. Begitu mulai karir, melejit, meledak, meletus. Inet Lemena. Mencuci tangan. Ya dong, udah 33 tahun berkarir. Ya 34 tahun ya? Going 34 tahun ini. Udah ngelewatin banyak hal nih. Dan ngelihat banyak sekali para performers dalam dan luar negeri. Lo nggak cuma megang para seniman di atas panggung, segala macam bentuk senian, penyanyi, grup map, grup band, sampai apa tuh namanya? Penyanyi, grup band, tari-tarian segala macam, koreografi yang lo tahu, terus sampai ini loh musisi-musisi jazz dari luar negeri, penyanyi-penyanyi terkenal, ya diva-diva, divo-divo, itu juga 3M sama lo. 3M. Ya kan? Jadi lo tuh ngelihat orang Indonesia yang memang ada di Indonesia dan terkenal sekali. Mereka juga manggung di luar negeri, di tempat-tempat di benua Asia, Eropa, Amerika, segala macam. Bahkan Afrika juga pernah kalau nggak salah. Ya, Afrika Selatan. Afrika Selatan tuh, gila nggak lo? Udah gitu artis-artis kondang mancanegara, so-called superstar, panjenengan Inet Lemena. Nggak semua. Iya, tapi kan banyak, Net. Udahlah, kita nggak usah ngobrol apa-apa lah ya. Telepati aja. Iya. Terima kasih lo sudah datang. Net, apa yang membuat lo begitu cinta dengan profesi lo sebagai show director ya? Atau ada istilah lain selain show director? Enggak, jadi sebenarnya istilah show director ini mulai booming tuh sebenarnya pas 10 tahun belakangan sih sebenarnya. Gitu 2010. Ya, mulai orang nggak pernah jadi apa-apa bisa langsung gue jadi show directornya gitu. Dan itu ditemukan di pas 5 years belakangan ini gitu. Oh ya, show directornya siapa? Disebutlah satu nama yang saya tahu bahwa emang dia pernah di stage management. Jadi jenjangnya tuh pada nggak tahu. Oh, jadi ada historicalnya. Historicalnya dong, gitu. Oke, sebentar, maaf, gue potong. Sebelum kita ngomongin historical background profesi show director belakangnya kayak gimana, tapi apa itu tugas seorang show director? Jadi sebenarnya ini terima kasih ya sebelumnya Mas Erwin nih, undang saya gitu ya. Gila. Tapi ini sekalian mengkonfirmasi kepada anak-anak muda sekarang gitu ya. Bahwa being a show director itu bukan yang mimpin show. Gitu. Itu salah kaprah. Karena mungkin orang lihat saya karena dulu setiap konser karena paket ya. Jadi sebenarnya yang saya dalami dari dulu adalah being a stage manager. Stage manager? Iya, sebenarnya. Jadi sekarang karena udah banyak anak-anak muda jadi show director, saya tetap aja pengennya jadi stage manager. Karena begitu diterima atau begitu saya keluar negeri, itu yang dicari adalah stage manajernya. Makanya saya masih sekarang masih berkarir sampai sekarang karena saya nggak meninggalkan status saya sebagai stage manager. Seperti Java Jazz gitu. Udah 17 tahun saya pegang Java Jazz. Dan gue selalu hadir di situ. Iya. Karena gini, semua sebutlah ya, semua artis-artis luar kalau datang itu bawa stage manager, yang dia cari stage manajernya siapa?
dia nggak pernah nyari show directornya siapa, nggak pernah. Not even waktu ini juga apa namanya sangat beruntung gitu. Waktu Beyonce ke Jakarta, kan Beyonce ditolak di Malaysia, terus dialihkan ke Jakarta. Itu saya juga di sana tapi saya jadi LO-nya karena stage manajernya udah jadi. Jadi ditanya, LO lo ada nggak yang stage manager? Gua perlu orang yang stage manager tapi pegang Beyonce-nya dia jadi LO stage managernya. Oh ya ada. Makanya saya dipanggil. Gitu karena saya tahu. Nah itu makanya saya saya harus ngajarin anak jadilah stage manager yang baik. Kalau udah jadi stage manager yang baik, baru lo jadi show director. Oke. Gitu karena show director itu adalah kepanjangan tangan dari koreografer, sutradara atau art director. Berarti urusan lighting. Ya, dia lebih sebenarnya show director tuh harus ada kreatifnya dikit. Jadi gimana? Masnya ini bagusan atau siapa gitu ya? Ini bagusan munculnya dari sini. Oh, nanti ternyata alatnya dari sini. Oh, ya nggak bisa berarti dia munculnya dari sini. Tapi show director itu cuman selesai pekerjaannya di GR. Oh. Dia dikomunikasi terus sama stage manager. Sebelum tampil ada general rehearsal, disitulah tugas show director selesai. Jadi latihan kalau panjang ya. Latihan, kalau konser kan ada latihan dulu 3 hari, GR, soundcheck, GR. Itu show director masih boleh tuh. Ganti aja deh ini gini. Tapi begitu show mulai, udah. Sebagai show director, kita harus diem. Karena yang menjalankan itu adalah stage manager. Ini yang aku mau klarifikasi ya. Karena banyak sekali orang ngerasa bahwa show director itu yang ngejalanin show. Tidak. Yang jalanin stage manager. Kalau yang jalanin show director tuh karena budgetnya nggak ada. Jadi kalau gue jadi stage manager ya gue jadi show directornya. Karena dipaketin. Iya. Kedua adalah kalau show-show corporate. Karena masuk jam 12, terus kapan latihannya? Terus show director dibayar kapan? Iya. Kapan kerjanya? Gitu. Karena langsung show. Kalau corporate kan gitu kan lu sering ini. Iya. Jam 12 masuk, jam 2 latihan, jam 6 udah show. Terus show director ngapain? Gitu. Jadi nah, mulai blurnya itu begitu corporate mulai bikin acara sendiri dengan IO. Nah, adalah tuh show director yaitu ngejalanin show-nya. Jadi salah kaprah sebenarnya. Jadi ini mau kita balikin gitu. Sebenarnya yang jalanin show dari titik awal sampai akhir adalah stage manager. Gitu. Cuman boleh kalau memang kita punya capable untuk itu, ya silahkan aja. Gitu. Karena orang jadi salah kaprah. Contoh soal yang paling ini ya, production manager. Orang bilang production manager itu yang suka begadang-begadang setup. Coba mungkin yang lain juga pasti pada tahu gitu. Oh, production manager tuh suka jam 3 pagi, gue bilang itu salah. Production manager itu memanage keuangan produksi, membuat jadwal produksi. Jadi kalau ada production manager di luar kota paling, waduh mbak saya nggak tidur banyak, lu berarti lu bego. Karena sebagai production manager lu harus tidur yang benar, gitu. Lu punya asisten namanya production assistant, itu yang harusnya jungkir balik gimana cara. Kalau production manager kayaknya mereka ngasih tahu kita, wah kalau nggak tidur berarti kerja lu hebat. Itu salah. Nah, hal yang kayak gini yang kita harus benerin gitu. Padahal sebagai production manager ya nggak boleh nggak tidur loh. Begitu pagi ketemu gue, yang gue cari adalah production manager. Ini yang harus kita luruskan sama-sama untuk anak-anak muda sekarang. Gitu. Karena ini udah chaos banget istilahnya. Chaos banget. Jadi ada production manager, kadang-kadang ada technical director gitu-gitu. Kayak gitu perlu lah. Karena kita nggak punya sekolahnya. Ada beberapa sekolah yang menurut saya mungkin nggak terlalu dalam untuk mengajarinya gitu. Karena aku pun nggak sekolah, tapi aku baca buku gitu ya. Karena banyak kita ambil dari buku-buku dari luar negeri gitu. Tapi memang susah kita jalanin karena yang dia pakai adalah how to become a stage manager in theater gitu. Oh, gitu. Very specific karena contoh soal kenapa orang stage manager kok kerjanya di depan. Sebenarnya stage manager itu kerjanya harus di belakang panggung. It's a must. Nah, kan kenapa pelajarannya di teater? Karena kalau di teater saya ini
waktu main di Singapura, saya ini dihormati dari semua orang. Ditanya nomor satu yang datang statementnya saya. Oke. Gue nggak boleh ngepel, gue nggak boleh. Pokoknya gue dapat satu ruangan, lu tinggal call, kalau minum kopi sama teh, udah gue dikasih monitor, gue bisa lihat dari kanan, kiri, belakang, depan. What's going on? Udah nggak boleh ada yang ganggu tuh. Karena lo akan conduct the show dan ngasih input. Betul. Itu adalah stage manager. Gak pernah orang kita show ke luar negeri, show directornya mana? Sama orang lokal enggak? Nggak dianggap. Karena istilah itu bukan dianggap sebagai. Bukan yang biasa. Iya. Gitu. Oh, that's clear. Thank you so much. Iya, makanya saya cuma mau bilang sama teman-teman, jadilah stage manager yang baik dulu. Gitu. Baru lu bisa jadi show director. Jadi stage manager adalah mengorkestrasi sebuah pertunjukan, sebuah show dari awal sampai akhir. Iya. Panggungnya, settingnya, lightingnya, yang soundnya. Yang 5, 4, 3, 2, 1, go itu adalah stage manager. Mau namanya director, mau namanya show director, lu nggak boleh. Nggak punya right. Punya right. Sangat punya right. Lo punya right, Nat, untuk milih batu-batu ini. Apalagi nih, kata wawancara. Ini wawancara. Ya lo pilih satu batu di antara sekian banyak. Kenapa batu yang itu yang akan lo ambil dan kenapa batu itu yang lo pilih dan lo harus menjelaskan batu itu. Nih. Oh, kasih lihat. Tunjukin, ya dong. Dia ada bukti. Apsa. Apa tuh, Net? Excellent. Nggak banyak loh orang yang pilih kata excellent. Sebutin kenapa, Net, lo pilih excellent? Being a stage management, kita harus bisa, orang harus bilang excellent dari orang yang kita bikin show-nya. Dan itu reward untuk kita yang kerja di belakang panggung. Nggak pernah tuh ada nama kita itu yang disebut sama orang-orang. Ya, Contoh soal, kalau show-nya jelek ditanya, stage managementnya siapa sih? Kok jelek banget? Ya kan? Tapi kalau show-nya bagus, gila. Perusahaan itu gila, artis itu keren show-nya. Iya. Sama juga kayak pekerjaan gue sebagai seorang MC. Iya kan? Iya. Jadi ya untuk aku kita harus excellent kerjanya. At least untuk yang hire kita. Misalnya contoh soal kemarin baru Rosa di Surabaya. Sebutan gue dengar spektakuler. Oh, saya bilang, Mbak, keren, thank you, excellent. Sebutan excellent itu untuk kita kayak mandi, disiram air dingin, gitu. Itu penting untuk kita orang kerja di belakang panggung gitu. Artis turunnya, makasih ya semua ya. Oh, itu penting banget untuk kita yang kerja gitu. Dihargai, diapresiasi, gitu. Dari sekian banyak panggung yang beda-beda. Lalu juga kemarin ngebantuin show dari salah satu wali kota ya di Solo, berangkat ke Paris. Gue lihat videonya, performingnya di jalan besar gitu kan. Terus gue juga tahu lo bikin, ya tadi udah cerita ada Beyonce, ada macam-macam artis yang gede-gede dan segala macam. Yang paling tough satu momen Sebenarnya ada nggak yang aduh kayak ini susah banget nih, banyak tantangan ini, berat banget gitu? Tahu nggak, Win? Itu tuh nggak ada sebenarnya. Nggak ada. Karena untuk aku sampai sekarang pun belajar soalnya. Karena setiap show tuh untuk aku beda. Setiap show untuk aku punya tantangan tersendiri. Setiap show punya kelemahan tersendiri gitu. Jadi aku nggak pernah ngerasa bahwa show ini yang paling ini, enggak. Semuanya sama, Win. Semuanya sama. Ya, maksudnya semua ada tantangannya gitu ya. Kalau ngeluh cuman ya gila lu, gua kemarin ini nih nggak soundcheck nih karena gini-gini, itu hanya luahan aja. Tapi maksudnya untuk kita, karena gini, aku sebagai orang ditunjuk sebagai stage manager atau show director, itu sebenarnya beban aku lebih ke how communicate with everybody. Orang sound, orang panggung, orang lighting, orang multimedia, orang LED. Itu sebenarnya yang aku cari, gimana caranya membuat everybody senang. Membuat bahwa kalau nggak ada lo,
nggak jalan. Hmm. Kalau LED lu mati-mati, itu kita yang susah. Iya. Tapi kalau LED lu kerjanya bener masangnya, itu adalah konser ini sukses karena lo bener kerjanya naruh LED-nya. Itu aja untuk kita. Jadi tidak ada satupun event yang pernah lo tangani sebagai stage manager atau show director yang membuat lo untuk melihat bahwa event itu atau show itu sangat menantang karena semuanya punya tantangan yang beda-beda. Betul. Ada orang bilang ini show nelpon gitu, Mbak Inet jadwalnya bisa ini show kecil. Wah, untuk saya nggak ada tuh show kecil, show gede. Kalau yang dibilang show besar adalah seperti Arya. Saya harus loading 1 bulan karena panggungnya besar, terus latihannya harus banyak gitu karena outdoor gitu ya. Tapi nggak pernah bilang ada show kecil, show besar, nggak ada. Semuanya sama kok. Effortnya sama juga ya. Effortnya sama, lo ada GR, ada soundcheck, sama effortnya gitu. Sebuah show yang bagus di mata lo, Net, yang seperti apa? Show yang sukses bisa dibilang. Excellent. Coba dijabarkan. In general aja, biar orang punya parameter ya untuk menghargai sebuah pertunjukan yang excellent. Gini, ada rahasia yang gini, yang tahu tuh cuma kita, ya. Salah satu contoh ya, aku contoh ya. Tahun back to 20 tahun yang lalu ya, saya masih sama Mas Erwin. 2002. Ya, Mas Erwin kalau nggak salah. Ada show acara Sumpah Pemuda oleh salah satu Kementerian. perusahaan, Oh, okay. Bukan perusahaan. Di situ saya sama Erwin mencoba untuk waktu itu penyanyinya masih Mbak Aning Katamzi, mencoba untuk menyanyikan lagu ini. Kalau kamu suka dengar kalau kita lagi mengheningkan cipta, ada lagunya kan kalau kita menyanyikan. Ya kayak himne gitu. Itu tidak pernah dinyanyikan, tidak pernah ada orang menyanyikan itu. Kita membuat itu. Aku sama Mas Erwin mengulik, ada nih kata-katanya. Kita coba latihan aman di depan presiden waktu itu 2000. Lagu itu kita pasang, Mbak Aning memang sengaja kita pakaiin kerudung, dia menyanyi. Kita bilang nyanyinya gini karena itu lagu selalu kalau kita lagi mengheningkan cipta, tapi kita itu mic-nya nggak nyala sampai selesai. Mic-nya tidak nyala, bukan tidak nyala tapi tiba-tiba signalnya nggak ada, tapi on, ya. Sampai lagu habis itu orang tepuk tangan karena orang nggak tahu kalau itu mic-nya mati dan Mbak Aning nyanyi aja kayak orang lagu itu lagi orang lewat aja bersenandung. Tapi orang happy gitu. Nah, excellent untuk aku adalah gimana caranya kita kalau mungkin orang lain, saya nggak tahu, saya nggak bilang orang lain gimana. Tapi mungkin orang lain akan ganti mic supaya terdengar. Kalau aku nggak. Untuk aku gini, oh no, let it be like this. Nggak tahu kok orang. Iya. Yang tahu yang latihan cuma gitu. Semua ribut di hati kan. Itu nggak nyala, itu nggak nyala. Diamin aja. Jangan ada. Kalau kita keluarin kru malah ketahuan, itu ada masalah. Iya. Jadi perlu insting dan split second you have to decide. Ganti apa enggak ya? Ada apalagi Net kekeosan yang orang nggak tahu tapi dapat apresiasi ya, karena kan namanya planning cuma kita yang bikin, kita yang tahu ya. Orang kan tinggal nonton ya, pasang mata, dengerin, kuping pakai hati gitu. Banyak sih, cuman ya mungkin ya lebih kayak technical sih, lebih kayak technical gitu ya. Dan selalu memang technical sih. Jadi waktu ada acara corporate juga, tiba-tiba kita bikin panggungnya itu ada 4 sisi yang bergerak. Sampai JR bergerak, kebuka, ketutup, setengah, wah happy. Pas JR biasa dong, Eka iseng gitu, saya iseng. Coba sekali lagi, coba. Gleb. Coba. Gleb. Nggak move. Dalam waktu 30 menit, pintu dibuka, saya panggil penari, saya panggil penyanyi semua, oke. Blocking rubah, ya. Penyanyi nggak muncul dari sini, masih ada almarhum Glenn Fredly, Harvey Maleo sama Ruth Sanaya. Saya panggil, penari panggil, ini rubah ya, panggungnya nggak jadi bisa bergerak-gerak.
Jadi lo nyanyinya sini, blocking, penarik, ganti blockingnya gini. Berubah strategi. 30 menit. Orang juga nggak tahu. Gila keren. Dia nggak tahu kita nangis-nangis ya, gitu. Banyak loh cerita-cerita menarik Ya, tentang maksudnya seni pertunjukan ya. Tapi disitulah aku bilang Win, disitulah aku nggak pernah nganggap bahwa aku udah stop belajarnya, enggak. Aku terus belajar. Sampai kemarin Rosa nggak JR kita JR hari H. Surabaya nih. Di Surabaya kemarin, karena one of the band member istrinya sakit, terus jadi nggak bisa terbang ke Surabaya hari H-1. Semua orang worry, why you have to worry? Udah show di Jakarta kan? Udah. Iya udah tahu juga ya. Tapi ada beda 5 lagu yang belum ini karena bintang tamunya beda. Udah kita pulang. Besok jam 10 kita datang, kita latihan. Roca datang malam, kenapa Mbak? Enggak. Itu si dia kasihan istrinya sakit. Oh ya udah. Ada Andi Rianto main aja piano, coba mic-nya gitu. Satu lagu, udah ya kamu pulang. Nonton show-nya orang kan nggak tahu kita. Iya. Kita ada istilahnya tuh kalau nempelnya mah teng. Tapi happy gitu. Tapi kita jadi belajar banyak sih. Oh, berarti lain kali di sequencernya harus ada drumnya udah kita rekam. Just in case ada apa-apa kayak gitu, kita still bisa JR. Jadi setiap show tuh pasti ada pelajaran baru untuk aku. Bukan untuk sebenarnya untuk musik director, tapi aku harus ngingetin. Iya. Gitu. Karena untuk aku is a teamwork kan. Kita kerja nggak bisa. Wah ini keren karena show directornya net, nggak bisa. Dan juga ada langkah antisipatif dan juga ketenangan yang tadi lo cerita ya Net. Kita akan dengerin banyak sekali cerita-cerita dari seorang Inet Lemena, terutama juga bagaimana tentang behavior ya, penyanyi dulu dan sekarang. Ini kan udah 34 tahun ngelihat penyanyi datang dari generasi yang berbeda-beda. Saya ngelihat ada kategori kalau di film itu ya di mana-mana pasti ada ranking kan. Penyanyi baru, penyanyi mulai ngetop, penyanyi sedang-sedang saja, ada penyanyi yang A-list, A-class. Dalam dan luar negeri, Inet punya banyak cerita. Kita korek habis ini. Penasaran kan? Mau tahu dari kacamata seorang stage manager, show director, Inet Lemena yang 3M. Melejit, meledak, meletus. Net, sebelum lo jawab pertanyaan gue ya tentang behavior artis baru mulai, sudah naik daun, karirnya lumayan, ada yang udah A-list kelas, superstar atau penyanyi atau grup band. Show paling besar dari skala ekonomi yang pernah lo jalanin. Gue jadinya nggak mau nanya show terbesar karena nanti jadinya relatif. Tapi ini dari skala ekonomi ya. Panggungnya paling gede, budgetnya paling gede, dia lebih kolosal. Yang pernah lo pegang? Kebanyakan. Udah pas kalau dia bingung tuh udah. Apa ya? 3 diva kali ya? 3 diva. Jadi itu 2000-an 5 ya? 2004 atau 5 ya? 2005 Iya. ya? 3 diva sih. Itu. Karena kenapa secara ekonomi besar ya gitu? Karena kan 1 diva aja udah besar ya. Udah melejit. Udah 3 diva gitu ya. Jadi Beda-beda lagi. Tapi untungnya sebelum 3 diva kita perlu remind ya buat teman-teman yang milenials nih, mungkin Zilenas nggak tahu, ada Rusanaya, ada Krisdayanti, ada Titi DJ ya, 3 diva. Jadi sebenarnya untungnya sebelum menjadi 3 diva, si personal ini emang udah sama saya waktu udah ngerti luar dalam. Jadi tapi juga ternyata it's not easy untuk mempertemukan mereka menjadi sebuah grup gitu ya. Kalau B3 kan memang udah jadi B3 ya. Dari awal. Mereka bertiga, tapi karena udah pernah sendiri jadi juga enak sih, udah kenal gitu ya. Terus udah gitu mereka bertiga juga kompak. Iyalah, udah tahu satu sama lain. Jadi tapi secara
apa namanya ekonomi tadi ya memang lebih besar ya, karena bagaimana panggungnya harus lebih besar, orkestranya jadi lebih JCC besar. kan? JCC. Sebentar habis itu kita masih tour Iya. ke Berapa kota ya? Malaysia waktu itu, tempat ke Malaysia ya. Jadi sebenarnya untuk aku secara ekonomi ya benar, dan Tiga Diva adalah untuk saya pertama kali, saya nggak ingat habis itu ada lagi nggak yang bikin. Jadi kita latihan versi kayak di luar negeri. Jadi kita sewa ruangan di Sunter waktu itu, satu ruangan besar, kita panggungnya kita bikin persis. Gitu, sama beberapa lighting dan sound persis seperti itu. Seperti di luar negeri. Iya, kayak di luar negeri kan pasti latihannya persis. Supaya nanti pindah ke JC-nya kita nggak kaget. Jadi secara ekonomi memang besar. Wow. Gitu emang besar ya, karena bikin panggung setnya benar-benar dibikin di Sunter, lighting, soundnya persis, orkestra. Jadi kita udah latihan. Gila. Berapa lama tuh Net latihannya? Latihannya dengan panggung di seperti panggung seperti itu 4 hari kok, lama. Wow. Karena kenapa saya waktu itu saya tawarin seperti itu? Satu adalah mereka harus ganti baju beberapa kali. Kalau kita latihan kayak di Rossi gitu kan kayaknya nggak akan kesempatan deh gitu. Dan yang harus saya pikirin kalau lagi Titi DJ ganti baju, KD nyanyi berapa menit, terus abis itu ganti baju, kan semuanya harus sesuai sesuai terukur dengan waktu dan lebar. Oke, ini dari tangga paling atas turunnya berapa second ke bawah. Secara ekonomi itu sih. Jadi memang waktu itu disetujui sama promotornya. Terus oke, saya bilang karena ini berat untuk kita gitu, karena banyak hal yang ya bukan hanya sekedar konser. Kalau ini kan ada tiba-tiba nyanyi bertiga, 2, 1, ini jadi kayak variety show, bukan kayak konser, tapi ya namanya Tiga Diva gitu. Dan semua diva-diva itu kan ya, kalau yang satu ruangan 3x4 ya semua 3x4 ya, nggak mungkin. Iya dong. Satu kali 2 bisa marah loh ntar kan. Iya kan? dong, iya dong, nggak boleh. Jadi memang secara ekonomi menurut saya Tiga Diva. Karena ada 3 superstar di sana. 5. Ada Mas Erwin. Oh iya. Ada Jay Subiakto. Oh iya. Superstarnya bukan 3, 5. 5. Oh iya. Erwin Gutawa sama Jay Subiakto. Oh iya benar. 5. Yang terakhir si Jay Subiakto ya. Oke. Net, kalau show yang bikin lo paling stres, lu jangan bilang semua stres loh. Gue pengen, pasti ada, enak aja. Ada dong, kok gue maksa ya. Yang bikin lo paling stres, nggak bisa tidur. Karena kalau gue juga pernah tuh ngalamin bawain acara MC ya. Stresnya seumur hidup, gila, paling stres. Lo harusnya sih. Nggak, sebenarnya stres gini. Kan lo bilang apa yang bikin lo marah apa segala macam. Jadi gini, sebenarnya yang bikin gue stres tuh waktu Java Jazz pertama kali gue pegang 2005. Karena itu pertama kali gue pegang 14 panggung yang harus gue kontrol gitu ya. Dengan berbagai macam band dan pertukaran alat itu juga untuk produksi juga pertama kali kan kita. Iya, seakbar itu. Ya, dulu kan ada Jack Jazz dan segala macam, tapi saya kan nggak ikut. Iya, dan kecil kan, maksudnya nggak seperti Java Jazz. Java Jazz tuh apa namanya? Jadi gini, karena saya nggak boleh menjadi ludah saya sendiri. Jadi di ruangan saya taruh cool box untuk minuman, saya taruh. Jadi semua stage manager saya panggil. Nggak ada, karena saya tahu kalau saya jadi stage manager saya akan marah dan stres. Dia bilang oke, silakan. Kalau yang mau marah tendangin cool box ini, keluar dengan senyum. Oh, jadi lo nyiapin satu cool box, 3 buat ditendang-tendangin untuk release their anger. Termasuk gue. Gue tendang. Jadi Java Jazz 4 hari 2,5 cool box sudah pepeot. Tapi itu hanya untuk lu keluar dari ruangan gua, lu harus happy. Lu harus firm. Lu jangan kebawa emosi. Iya. Gitu. Wah, itu sih gila sih. Lo dapat dari mana ide itu, Net? Maksudnya lu mau nendang apa? Nendang tembok, ntar gue dimarahin JCC kan ya. Iya. Jadi gue pikir apa yang bisa gue tendangin ya gitu ya. Pertama untuk gue, tapi akhirnya gue kirim untuk stage manager gue, ya silakan ditendang ya. Jadi 3 cool box. Dengan kata-kata mutiara dong keluar kan? Iya dong. Pasti kan? Indah banget. Keren sekali lo. Karena gitu. Gini, keselnya sesuatu yang kita sendiri nggak bisa bantuin.
Zaman dulu mereka minta 2005 ya khususnya ya, yang namanya satu keyboard X8 kalau nggak salah. Itu bisa dipakai di semua artis Panggung. dari luar negeri mau pakai itu. Sebenarnya di Indonesia cuma ada dua apa tiga gitu. Jadi habis main di sini tarik lagi di sana, tarik lagi, pindah lagi ke sini gitu. Wah itu sih stres abis gitu, stres karena sebagai stage management kita kan di garda paling depan. Iya. Kita tuh Jantungnya. tentara nih, jadi kalau artis datang bete sama nggak dijemput, nggak dikasih makan, marahnya di panggung. Iya. Ada aja keyboard yang nggak nyala lah, tone-nya inilah gitu. Jadi emang selalu saya bilang sama tim LO sama tim produksi, inget ya, lu semua harus support kita stage management, karena lu nggak ketemu di atas panggung. Dia naik ke atas panggung marah-marah nih, makanan gua nggak datang kan bukan urusan gua. Iya. Kan taunya lo yang Nah tapi stage manager gue kan yang dimarah-marahin. Ya harus telepon LO-nya, ini makanannya belum datang gitu. Produksi kan gue mintanya sticknya ini nih, drumnya. Drumnya harusnya ini. Kenapa datangnya ini? Karena kita nggak punya. Nah, dan itu kan bisa mood swing kan buat mereka mau tampil apa yang mereka inginkan nggak dapet gitu. Sangat. Tapi ya, lucu juga nih ada yang gaya-gaya artis-artis luar nih ya, yang bawa-bawa kru bisa ya. Habis main gue minta mic-nya nih, habis itu mic-nya dibawa Ya, pulang ke negaranya. Pulang mic-nya mana? Cari-cari nggak ada. Ini pasti dibawa. Jadi jangan salah, orang luar juga sama. nggak sebagus-bagus yang kita pikir gitu. Kalau kan lo di belakang panggung lo lihat lo berhubungan langsung sama mereka. Kalau gue kan kebanyakan jadi penonton ya. Kalau nonton konser-konser gitu misalnya. Apakah yang mereka tampilin di atas panggung, terutama behavior ke penonton, wah gitu, di belakang panggung sama juga nggak seseru itu? Enggak Atau lah. kadang-kadang bertolak belakang atau justru Enggak lah. enggak? Banyak artis-artis yang kayaknya seru, keren banget, gila dia keren banget. Di belakang sih kita dilihat juga enggak. Oh, Ada lah beberapa, berapa persen kira-kira? enggak banyak. Hmm. Paling 20%. 20%. Terus Nggak ya, banyak. lo pernah cerita sama gue bahwa Beyonce sebagai seorang superstar itu humble-nya minta ampun. Oh sangat. Itu nempel banget di kepala gue. Tolong ceritain dong, Net, biar yang lain tahu ya. Maksudnya mental, attitude, behavior tuh walaupun lo udah setinggi langit jadi superstar, lo Ya, masih tetap membumi. Itu terlihat juga di krunya soalnya. Oh. Jadi kalau artis sebesar Beyonce itu kan karena lagi tour kan krunya itu terlihat di krunya nggak stres, enjoy, terus santai. Itu terbawa dari artisnya yang dibawa. Tapi kalau udah artisnya tegang apa ini gitu. Contoh soal Kylie Minogue waktu main di sini. Iya. Jadi LO-nya kan. Jadi gitu, aku tuh senangnya aku jadi LO mereka karena bidang aku dulu stage manager. Jadi yang mereka cari adalah orang yang mengerti stage management, tapi menjadi LO-nya mereka. Iya. Jadi waktu Kylie, itu saya nge-refuse untuk naik helikopter dari Hotel Borobudur waktu itu ke sana karena saya ngeri, saya nggak pernah naik helikopter. Dia di itu kan di Sentul ya? Sentul. Iya. Jadi naik helikopter kan ke mana gitu. Jadi saya sibuk gimana? Oke, you just go ahead. Manajernya aja ya. Gue tunggu sampai semuanya jalan, gue mau naik mobil. Tiba-tiba helikopternya balik lagi. Katanya ada orang keuangannya Kylie ketinggalan. Si bule itu mana ya gue cari? Oh iya dah. Tahu akhirnya dia. Oke, masukin. You go with me. Jadi lu tahu gue pertama kali naik helikopter gue. Kan kok helikopter tipis gitu. Nah akhirnya nyampe. Terus udah, kan kebiasaan ya kalau artis selesai, saya siapin mobil, artisnya pulang, kita mau produksi siap. Kylie enggak, jadi gue tanya, kok Kylie nggak pulang sama produksinya? Oh no. Di negara manapun, Kylie akan pulang bersama truk terakhir jalan. Wow. She's will waiting until kita wrap up, pack. Dia kan kalau artis kesini dari luar tuh biasanya 3-4 kontainer 20 feet. Jadi terakhir kontainer selesai ditutup, production manager bilang we ready, dia baru pulang.
Jadi kita tuh nggak pulang-pulang, dia ada terus mau makan, dia tunggu di situ. Biarpun di ruangan, dia nggak akan kemana-mana. Dia tunggu sampai production manajernya bilang, "We're ready to go, clear, panggung clear, kita clear." Apa yang bisa dipelajari dari situ, ya? Artis besar. Togetherness, itu penting. Togetherness. Itu penting. Bahwa dia merasakan kalau tanpa orang-orang produksi manajer, she's nothing. Betul. Itu yang gue pelajari dari dia. Jadi dia mau apresiasi orang-orang itu. Jadi gue nggak sambil nyanyi terus gue pulang. Tahu beres. Beresin nih, gitu. Enggak. Jadi itu togetherness. Responsibility-nya tinggi banget ya, sense of belonging-nya. Dan sebenarnya beberapa artis kita ada yang nungguin itu. Ada. Maksudnya biarpun nunggu di ruangan ya gitu. Iya. Mbak belum selesai, belum mbak ini lagi, atau belum mas ini lagi. Menurut saya sih seneng aja gitu. Kita dianggap lah orang-orang di belakang panggung tuh orang yang kerja semua. Jungkir balik. Dan dia harus mengerti gitu. Kita bisa loh, misalnya ya kayak sekarang nih mute aja suara gue. Blank. Kalau nggak suka. Kalau nggak suka. Iya. Gue mute aja. Atau gue mainin gitu. Kan enggak. Iya kan? Tapi nggak tahu dimain-mainin nggak sih? Enggak kan? Enggak. Ya enggak lah. Sering terus gitu loh. Kalau kita nggak seneng kan aduh males deh ini. Mungkin aja ada dari 3 yang kerja sini nggak suka sama saya, bisa jadi blurrin gitu. Iya. Kan gue inget juga. Gitu. Iya ya, kalau syuting televisi kan kadang-kadang kalau behavior presenter atau artisnya nyebelin ya kameramennya bisa tinggal aja. Lihat sebentarin aja, udah lihat yang lain gitu. Padahal lo yang lead the show gitu. Jadi tadi gue nangkep satu hal yang sangat bagus nih tentang leadership. Jadi kalau kan artis paling tinggi ya, penyanyi misalnya kayak Beyonce very down to earth contohnya. Banget. Di bawah timnya tuh kerjanya tenang ya, relax. Jadi kalau misalnya artis kan sebagai leader contohnya, leadernya temperamental, ini semuanya pada keparnoan semuanya kan. Terus ada juga dong pengalaman yang nyebelin kayak gitu. Ada lah. Ceritain lah. Jangan lah. Ya nggak usah namanya lah. Ya, pokoknya di saya gini, hampir semua tim saya tahu lah. Kalau ada nama 3 artis ada di salah satu acara ya. Bukan konser ya. Kalau konser mereka saya masa nggak apa-apa gitu. Tapi kalau variety show ada acara mereka terlibat, ada merekanya, saya nggak mau. Karena nyebelin. Iya, karena nggak bisa mengapresiasi kerjaan orang gitu. Kalau saya, misalnya lo soundcheck ya, ini jatahnya banyak artis lo soundcheck dari jam 2 sampai jam 4 gitu. Dia nggak mau. Nggak, datang tapi setengah 4 tapi minta 3 jam gitu. Ih gila. Kira-kira kayak gitu ya. Nah, itu kan berarti nggak apresiasi orang yang buat jadwal. Betul. Gitu. Dan ngerusak dong. Ngerusak semua, makanya. Tapi kalau dari 3 nama itu dia bikin konser, terserah lo mau datang jam 5 pagi, lo mau soundcheck 10 jam, go ahead, it's your show gitu. Tapi kalau lo variety show, nggak bisa gitu. You have to share the stage with everyone. Setuju. Ya dong, dan lo nggak ngehargain orang yang kerja dari pagi dong. Yeah, and you also have to share your thought to all of us here. We have 1 minute for you to answer numbers of questions. Are you ready? Apa aja? Ada aja pokoknya, lu udah siap belum? Iya. Gue pengen tahu seberapa banyak lu bisa jawab pertanyaan-pertanyaan. Ini maksudnya cepet gitu? Iya, cepet. 1 menit. Please share it to us. Ready? Siapa manusia terseksi di Indonesia? My mom. Mending dikacangin atau ngacangin? Ngacangin dong. Kenapa Superman celana dalamnya di luar? Karena kalau di dalam bukan Superman. Pilih keasinan atau kepahitan? Apa, sorry? Keasinan atau kepahitan? Keasinan. Sayur asam atau sayur lodeh? Sayur asam. Tempe atau tahu? Tahu. Mimpi buruk atau ketindihan? Mimpi buruk. Saya bisa meneteskan air mata kalau talking about myself. Negative self-talk atau positive self-talk? Positive self-talk. Tempat liburan terindah? Bali. Umur berapa mabuk cinta?
25. Sakit hati kalau saya sakit hati kalau Ada yang ngomongin keluarga saya. pendapatmu tentang netizen. Ya, apa coba netizen apa? Pendapat lo tentang netizen? I don't know. Aku nggak main banyak ini. Jadi untuk aku orang bilang netizen ngomongin, aku nggak pernah diomongin jelek sama netizen gitu ya. Terus orang-orang bilang, oh netizen gini-gini. Menurut aku, ini menurut aku ya. Iya. Sorry to say, menurut aku ya seperti orang-orang gitu. Tambah lu terkenal akan tambah tinggi, goyangan tambah banyak. Angin tambah besar. Anginnya tambah besar. Ya kalau nggak mau istilahnya dengan, karena aku nggak ngerti soal orang bilang netizen gitu. Untuk aku, I don't have relationship dengan mereka, jadi I don't know, saya nggak pernah. Dan my Instagram is just like everyone can see my work gitu ya, gitu. Untuk my private life ya nggak usah dimasukin lah. Net, gue tergelitik untuk menggali statement lo ketika saya bisa sedih meneteskan air mata kalau tadi pertanyaan itu ya, terus lo bilang talking about myself. Tadi lo ngomong gitu. Kenapa, Net? Tadi sebelum ditanya nih udah Net tadi nih openingnya nih tadi. Why? Ya gitu, karena aku nggak pernah tahu apa yang membuat aku sampai stage kayak gini gitu. Sampai Erwin ngundang aku kalau diwawancara, orang tuh apa sih yang dilihat dari aku gitu. Aku hanya ngejalanin pekerjaan aku aja gitu. Dan tahun 88 waktu aku mau berhenti kuliah, mau kerja tuh, my mom sama my dad cuman bilang boleh tapi jangan minta uang lagi ke kita ya. So I prove to them gitu. Apa yang aku decide it's work gitu. Terus yang aku jalanin sampai sekarang gitu. Apapun gitu ya. Itu makanya kenapa ngomong ini, karena aku juga sendiri kayak nggak percaya gitu. Karena banyak sekali orang kayak Erwin pun tahu nih 2018 waktu aku ulang tahun, bukan aku happy tapi I just want to appreciate orang-orang yang aku undang itu punya titik balik karir aku gitu. So I have to thanks them gitu. Itu kan ada hubungannya gitu. Kenapa aku selalu sedih, bukan menangis, karena ternyata kenapa selalu kata-kata family di dalam jawaban aku. Karena menurut aku yang membuat aku seperti ini keluarga aku sebenarnya. Pertama kali tahu tentang dunia entertainment dari Lolita, karena dia penari. Tapi lucunya yang ngenalin aku di dunia entertainment bekerja sebagai penyobek tiket pertama kali untuk Buffalo Bills, let's say Tina Turner, David Copperfield, itu kakak saya yang kedua malah, Ria. Karena dia kerja di promotor. Jadi bukan Lolet ternyata, jadi Ria ternyata. Jadi selalu ada keluarga yang membuka jalan dan percaya dan memberi dan ada opportunity. Betul. Dimana kemudian lo ada di dalam situ dan you keep going. Makanya I thanks them juga gitu ya. Ketiga adik gue Dimas, dulunya karena gue nggak ada kru, gue ajak dia nih. Biasa dong anak laki paling kecil ya, nggak tau mau ngapain, jadi gue ajak nggak kru aja sama gue gitu. Dan akhirnya dia melejit sendiri tuh. Iya. Sampai sekarang. Iya. Jadi security artis, semua security artis dulu mintanya dia. Sampai sekarang. Sampai sekarang beberapa artis. Iya. Dan jadi untuk aku kayak ngejalanin apa sih? Kayak ngejalanin anak baru naik sepeda ya, ternyata naik aja, enjoy the city aja sendirian.
Kan ada work ethic net yang lo punya. Ya, tapi Apa tuh work ethic lo sampai lo bisa dari awal sampai sekarang, terus ya kalau ngomongin soal panggung Indonesia yang keren-keren ya Inet Lemena. Ya ada beberapa nama tadi, Iya, Joy Subiakto lah gitu ya. Beberapa yang lain gitu. Tapi ya selalu ya ini nama ini yang disebut gitu. Itu berarti ada work ethic ya, Net. Ada etos kerja yang lo berikan kepada mereka. Yang mungkin selalu menjadi nilai yang bikin lo tuh bertahan sampai sekarang. cuman satu sih, Win. Sebenarnya basicnya kita adalah satu, kita nggak harus bikin show orang bagus, nggak boleh jelek. Satu itu. Excellent. Harus excellent. Kedua adalah harus bisa merasakan bahwa apa yang kita buat itu punya kita juga. Sense of belonging. Iya. Jadi jangan pernah ngerasa bahwa kita paling kecil, cuma jadi runners ya. Kalau di stage ini kan cuma ada runners. Tanpa mereka pun kita nggak akan bisa jalan. Siapa yang manggilin artisnya? Betul. Pincang dong kita. Iya. Kayak soundman, kalau nggak ada mereka, kalau nggak ada monitor engineer, kalau nggak ada sound engineer, kalau nggak ada lighting designer, kalau nggak ada director, kalau nggak ada kameramen, semua itu siapa dong acaranya kita? We need them. Berarti ada respect. Iya dong. Juga. Iya. 3. Iya. Kalau nggak ada mereka kita mau bikin apa? Itu yang harus aku rangkul gitu. Work ethic atau etos kerja kayak gini kan itu kan fundamental ya, Net. Tapi nggak semua orang bisa menjalankannya. Nggak bisa diajarin. Yeah. Harus dari dalam hati lu mau ngerjainnya dengan hati apa enggak. Yeah. Makanya aku bilang, lu bener Net nggak mau ambil kerjaan biarpun ada 3 orang, enggak. Kita semua perlu uang, yes. Kita semua perlu duit, yes. Tapi kita kerja harus happy. Itu kalau lu stres tiap hari, ngapain? Mau dibayar berapapun. Yeah. No. Gitu. Gua tertarik juga untuk lo berbagi kepada teman-teman ya yang ingin memulai karir seperti seorang Inet Lemena atau ingin membuat sebuah event. Karena kan sekarang kita tahu juga banyak orang-orang IO makin banyak, tapi perusahaan-perusahaan pun sekarang juga punya IO sendiri. Betul. Inet harus share dari kacamata Inet yang udah 34 tahun berkarir di dunia showbiz Indonesia untuk berbagi ini apa sih parameter-parameternya kita akan dapatkan gratis setelah ini bersama Inet Lemena yang 3M, melejit, meledak, meletus, meledak. Jadi kalau winners nonton sebuah show di televisi atau di YouTube channel atau live langsung ya, yang kita lihat sebagai seorang penonton tuh enak ya. Kita ada di depan panggung, kita ngeliatin semuanya tuh indah. Tapi di balik itu ada segala macam keributan dan hiruk pikuk. Beda banget, sangat kontras nonton dari depan panggung sama di belakang panggung. Itu gilanya setengah mati, gila-gilaan. Dan kita baru dengar sedikit cerita dari seorang Inet Lemena sebagai seorang stage manager dan juga show director yang sudah mumpuni 34 tahun sehingga saya menobatkannya menjadi Inet Lemena 3M, melejit, meletus, meledak. Dan dia terpingkal-pingkal dengan istilah 3M ini. Bisa ya. Net, gue mau nanya sebelum gue tanya pertanyaan yang tadi terakhir ya. Kalau kekacauan di balik panggung kan emang sangat banyak. Tapi pernah nggak sih ini bener-bener lo harus twist yang harusnya bentuknya A jadi F gitu? Pernah dong. Iya, makanya ceritain. Pengen tahu keributan di balik itu. Salah. Kebetulan nih kenapa aku langsung ada dong. Kenapa? Karena ini baru dibahas kemarin di Surabaya. Oke. Jadi emang kebetulan show-nya Rosa. Kebetulan nih show-nya Rosa. Jadi setiap show-nya Rosa itu kan karena di Jakarta kita sibuk, kita nggak pernah lihat foyer. Tapi karena kemarin di Surabaya kita jalan terus lewat foyer. Jadi ternyata sebelum orang-orang masuk tuh lewat ini Rosa kasih lihat bajunya dia dari zaman dulu kayak gitu-gitu. Ada memorabilianya. Terus ada video-video Rosa. Nah ini nih
Ini nih konser satu-satunya yang nggak gue tonton. Iya ya mbak, ya kenapa coba? Jadi balik lagi nih, sebagai Mas Jai itu ngedesain panggungnya Rosa itu bergerak, gerak terus gerak. Nah, jadi di bawah itu memang ada ininya. Rotator. Bukan rotator, jadi dia bisa gerak gini kiri, karena jadi ada krunya di belakang. Oh, ada kayak sliding gitu. Oh, yang narik. Oh. Jadi Ocha nyanyi nih di panggung, pemain. Jadi ada dua, ada tiga, ada orkestra, ada rhythm, sama ada Ocha. Nah, ada tiga. Tapi yang punya Ocha nih harus maju, kiri, kanan gitu ya. Waktu JR aman gitu. Nah ini makanya saya senang ngecek 30 menit atau 15 menit sebelum pintu buka, aku mau ngecek lagi semua kegiatan yang ada hubungan sama teknis. Cek ini udah oke belum? Sebelum sebelum preset ya. Preset itu adalah posisi sebelum show mulai. Iya. Sebelum preset yuk kita coba dulu yuk gitu. Aman. What? Roda. Jadi di 4 panggung itu ada 4 ini roda yang harusnya berputar bisa kiri kanan itu patah. Aduh. Kalau mau diganti panggungnya kan harus ditidurin ya. Nggak bisa. Oke, panggil orang panggung, panggil Mas Jai, Ocha nggak usah tahu. Kalau dia panik, dia bilang kayak gimana? Ya nggak bisa mbak. Jadi gimana? Dia harus ada orang di bawah mbak, terus taunya gimana. Jadi akhirnya selama show gue di bawah panggung dan gue bikin marking sendiri. Jadi gue ada 4 kru gue di bawah panggung, bilang udah bawa minuman, bawa apa gitu. Gue bilang tambahin triplex dikit, jadi kita taruh minum sama roti-rotian. Jadi kalau kita capek jadi dia 4, gue di tengah nih. Jadi gue marking ulang nih. 1, kiri dulu. Oke, berarti gue tengah. Jadi gue sebagai roda tengahnya. Jadi roda tengahnya dicopot. Jadi gue jadi show mulai kita semua pakai ini ya. Ya. Udah pas lagi nih ya. Kanan, geser kanan. Gue lihat ada tanda gue, ya berhenti. Nah, itu. Selama show 1 jam setengah lebih. 2 jam. 2 jam. Selesai show baru ngomong. Baru tanya, bilang aja. Ya Allah, Mbak. Itu satu-satunya yang gue nggak pernah nonton konsernya. Akhirnya jadi kayak apa sih gitu. Oh, gitu. Karena lo nggak ada di depan nggak untuk ada di lihat. depan untuk lihat. Jadi karena lo di balik itu jungkir di bawah balik, panggung, dorong sama sambil makan roti dan minum. Tapi kan orang seneng kan lihat show-nya ya. Iya, tapi kan kita nggak. Ya harus gitulah gitu. Terus itu satu show. Kedua adalah tahun 91 bikin sama Denny Malik, bikin waktu Pasaraya gitu ya, bikin fashion show. Nah dulu kan smoke-nya masih yang di gitu. Tahun dulu kan cuma smoke tuh pakai es gitu, jadul banget kan. Itu liquidnya keluar. Jadi satu model jatuh. Waduh, gimana nih? Tapi karena aku pernah belajar bahwa stage manager boleh menghentikan sebuah pertunjukan supaya nggak ini. Itulah pertama kali gue memberhentikan show. Gue bilang black out. Udah pinggir. Terus gue pakai chopper. Mohon maaf, kami ada kesalahan teknis. Kami minta waktu 10 menit. Tahun 91 tuh ya. Ingat 91 tuh. Jadi gue berhenti, nyalain lampu. Pertama kali tuh gue nyetopin. Dan mungkin orang-orang yang nonton juga pertama kali nonton show stop ya. Berhenti di tengah jalan. Wah, kita bersihin sampai clear. Terus aku bilang model kalau ada apa-apa lagi gue bilang copot sepatu ya. Kalau ada apa-apa. Iya mbak. Puji Tuhan semuanya jalan. Udah dong tahun 91 tuh ya. Terus beginilah tahun 2000 berapa tuh? Spider-Man main di Amerika. Spider-Man apa namanya? Itu loh Broadway kan Spider-Man pernah ada tuh bikin playnya musical, kan musical.
Gue nonton sama Andirian tuh, Saksi Hidup. 2010-an loh. Abis itu kan dia berhenti kan karena termahal kan biayanya. Berhenti, gue nonton sama Andi, kita nonton Spider-Man Mas, katanya keren, paling mahal. Kita nonton berdua. Spider-Man-nya nyangkut. Kagak bisa gerak. Baru itu voice over. Ladies and gentlemen, we have a problem, so it. Jadi untuk gue kan nggak apa-apa. Iya, normal. It's a normal. Iya. Jadi kalau orang sekarang bilang, oh kita bener nggak boleh salah, tapi kalau udah ketemu technical kan ada aja. Tapi kan orang kita kan gitu, kalau ada di stop, wah ini show-nya nggak beres. Padahal kan kita menyelamatkan show supaya nggak ada yang celaka. Iya. Makanya setelah itu gue selalu cek semuanya gitu kan. Ya sebesar Broadway aja bisa stop, dan gue mah dia sampai lihat orangnya di atas nyangkut si Spider-Man ya. Terus Spider-Man. Tapi maksudnya nggak masalah kita. Akhirnya Spider-Man jadi kelelawar. Jadi maksudnya secara teknis itu ya nggak apa-apa kalau kita salah, karena kita nggak bisa ngendaliin itu. Tapi benar nggak deh, secanggih apapun sebuah pertunjukan dan melibatkan orang yang sangat banyak, kalau ngomongin teknis tuh nggak pernah bisa 100% guarantee bahwa everything will went well. Iya kan? Karena ada aja bisa muncul. Oh bisa ya kan, bisa, sangat bisa. Mau mahal sekalipun, mau apapun bisa, gitu ya. Sangat bisa. Sangat bisa. Nah, tapi sekali nggak kesuksesan itu mungkin karena kita nggak latihan terus dan tidak memahami si karakter si technical itu. Menurut aku gitu. Kesini udah jarang-jarang lah ada kesalahan-kesalahan yang seperti itu. Karena kita pasti ngulang lagi gitu. Lo pernah nggak dimaki-maki sama siapa artis besar gitu dalam atau luar negeri karena they are not happy handling event penyelenggaraan, mungkin dari promotornya nggak oke, terus lo dimaki-maki, pernah nggak? Enggak, makanya pilih batunya excellent. Keren. Karena itu yang harus di otak kita, harus excellent supaya kita nggak dimarahin sama kliennya. Gimana caranya kita nggak dimaki sama artisnya? Karena kita nggak bisa pleasure everybody loh. Betul. Kalau Rosa atau siapapun artis, ada thank you ya mbak, ini keren. Tapi penonton mbak, gue nggak suka bajunya Rosa, gue nggak suka lagu Rosa yang ini, gue nggak suka aransemennya dibikin gini. Ya bukan salah gue juga kan. Iya. Itu masalah ya gue nggak suka aja gitu kan. Selera kan gitu. Jadi kalau untuk gue adalah ya kalau lu turun seneng, ini yang aku mau, ya udah tercapai. Inilah yang selalu gue bilang. Ada beberapa, ini bukan kesombongan ya, tapi gue ngasih tahu bahwa bisa aja gitu. Ada beberapa perusahaan pitching IO-nya, tapi show director-nya harus inet. Itu ada 2 perusahaan besar yang sampai sekarang melakukan itu. Pokoknya siapapun IO-nya yang menang, lo harus pakai inet ya gitu. Kan berarti apa? Berarti kenyamanan kan? Iya, trust. It's about trust dan kenyamanan gitu. Iya, mereka udah percaya sama lo. Iya gitu, biarpun IO, makanya gue yang harus bisa kerja sama IO. Betul. Siapapun juga, jadi gue nggak pernah anggap, oh IO baru ini lebih bagus daripada ini, nggak pernah. Nah sekarang kita mau ngomongin soal standar running an event yang appropriate, yang tepat lah. Mau skala besar kecil tuh apa aja sih Net? Yang basic aja yang bisa lo share ke teman-teman. Sebenarnya kalau kayak gitu tuh balik lagi ke ujung-ujungnya duit. Gitu. Budget ya, concern ya. Karena gini, kita kalau konser harus H-2. Kenapa harus H-2? Karena gue butuh masukin panggung atau H-3 setup panggung, saya loading, sound check sebelumnya supaya hari hanya semuanya berjalan lancar. Tapi kan kita harus sekarang perekonomian kita baru mau tumbuh, nah kita harus bisa mencoba untuk tapi gue punya suara gitu. Masuknya baru bisa H-1. Oke, kalau H-1 ya panggungnya jangan segede gini dong. Kasian dong. Kitanya yang loadingnya jadi cepet-cepet. Jadi relevan aja gitu, realistis. Realistis aja. Sekarang malah lebih senang gini, punya budgetnya berapa? Ayo kita lakuin gitu. Jadi kalau orang net, kalau show berapa? Nggak bisa gue gitu. Gue nggak kayak artis atau MC atau apa yang oke, gue segini, ya nggak bisa kalau gue. Kalau gue lihat dulu. Karena banyak komponennya kan di dalam itu.
stage krunya ada berapa orang. Ya kalau gue patokin harga gue segini, Betul. gue nggak bisa kerja sendiri juga, Win. Betul. Gue nggak bisa kerja saudara itu, gue segini. Terus gue kerja sama siapa nggak tahu, sendirian. Gue nggak bisa. Pernah nggak sih terbesit di kepala lo untuk pensiun? Waduh. 34 tahun? Enggak, Panjang loh, Net. Iya. Sebenarnya pernah nih satu momen ya, jauh sebelum pandemi. Satu momen, gue pernah gini. Gue kok kayaknya udah capek ya, udah males lah ya. Karena stress levelnya kan tinggi ya. Iya, maksudnya bukan itu sih, kayak apa yang belum gue kerjain, gitu ya. Semua udah. Mau udah. Tapi terus gue mau jadi apa? Mau menjadi teller bank. Nggak terima juga gue ya. Sampai titik. Ya enggak kali. Iya. Masa lo masuk ke perbankan? Iya makanya. Sampai titik saya mau ini kayak mas-mas ini jadi kameramen. Oh mungkin enak juga ya. Maksudnya matanya masih kita pakai. Iya. Maksudnya kita masih bisa berkarya dengan mata, dengan kamera. Enggak juga gitu, sampai satu titik kenapa saya mungkin karena Mas Jai adalah salah satu orang juga yang membawa saya banyak sekali kehidupan di dunia internet. Tapi Mas Jai ngajak yuk dia diajak orang untuk bikin film dokumenter. Oh, yang kemarin. Yang Banda. Yeah. Itu senangnya setengah mati saya pas diajak. Tapi begitu, ini mohon maaf ya bukan ini film ya. Tapi begitu saya masuk di dalam sebuah produksi film, it's not me. Karena santai banget gitu, setup. Aduh gue enggak deh, itu gatel nih gue nih gitu. Kalau kita kan enggak. Dengan jadwal dan waktu ya. Jadi kayaknya apalagi di Banda kan ada cuaca, ada ini, ada itu kan. Tapi untuk dokumenter, jadi kita rock and roll kan gitu. Tapi ya aduh kayaknya gue di film apa tuh feel-nya beda relax banget gitu ya. Wah gue enggak sih kayaknya gitu. Terus udah, tapi ternyata dibalikin lagi sama Tuhan, waktu pandemi saya jadi banyak syuting, jadi banyak apa namanya virtual kan, fashion show virtual, konser virtual gitu. Tapi akhirnya jadi saya belajar lagi, jadi yang dulu 10 tahun yang ini ternyata enggak lah, this is my life. Terus kayaknya ya akan terus saya jalanin gitu. Jadi nggak ada kata pensiun buat kalau aku sih enggak ya, karena saya ngeliat di kalau aku sih yes, Anang kali. Nah, aku sih enggak, karena kalau dilihat ya beberapa kayak production manajernya sama state manajernya Beyonce, state manajernya muda, production manajernya umurnya 55 tahun waktu mereka di sini. Jadi untuk saya di dunia entertainment tuh nggak, menurut saya ya, kayaknya kalau kita amit-amit kita nggak sakit nggak catat, kayaknya masih bisa dipakai, karena yang dipakai adalah bagaimana kreativitas kita aja. As long as saya masih waras, as long as saya masih mencintai dunia entertainment, menurut saya mudah-mudahan ini akan terus berlangsung gitu. Saya malah punya cita-cita yang panjang ya, kalau saya udah nggak dipakai di dunia entertainment sama orang-orang, saya akan bikin villa yang ada restorannya tapi punya saya, tapi saya yang ngerjain. So I still can work to serve people. I can still work waras to communicate with all my guests. That's my dream. One day. Pasti jadi, gue doain ini. Thank you for coming Inet Lemena. Tepuk tangan dong buat Inet Lemena. Nah, thank you for sharing with us. Valuable banget cerita lo, menarik sekali cerita apa yang terjadi di belakang panggung yang barusan lo paparkan, walaupun gue yakin juga ini baru sekelumit cerita dari jutaan cerita yang begitu banyak. Dan di depan lo ada buku, udah gue siapin pembatasnya, lo boleh buka dan tulis-tulis. Oh, oke. Your journey with us today. Itu ada pulpen. Lo mesti nulis sekarang nih. Oh, mulai nulisnya sekarang? Iya, kan gue harus sekarang, gak boleh ditunda. Apa aja kata-kata, gambar untuk acara ini, untuk this moment. Oke. Or your wishes, anything. Oke. Sambil lo nyontek. boleh dong. Sambil lo nulis-nulis, gue akan menyampaikan ke teman-teman sekalian tentang lesson learn yang kita dapetin dari seorang Inet Lemena tentang dedikasinya di panggung entertainment di dunia showbiz Indonesia. Ada togetherness yang penting banget, kayak tadi cerita Inet. Artis terkenal Kylie Minogue, begitu selesai show biasanya orang mungkin langsung pulang, tapi salah satu contoh
menunggu sampai semua timnya beres, loading barang-barang untuk dikirim lagi ke negara lain karena konser masih terus berlangsung. The spirit of togetherness. Dan juga tadi bukan isu yang Ines sampaikan adalah tentang kalau kitanya tenang, orang-orang yang bekerja sama kita juga ikut tenang. Jadi ada ketenangan yang juga akan memberikan dampak sangat besar untuk sebuah seni pertunjukan. Termasuk tadi yang Ines sudah cerita, segala macam tantangan yang terjadi macam-macam, mau roda melintir, mau roda pecah, mau roda meledak kali gitu ya. Pasti ada jalan, atau memang kalau sesuatu perlu dihentikan untuk alasan security atau keamanan, itu juga nggak apa-apa kok gitu ya. Dan waktu akan terus meningkatkan kapasitas diri kita kalau kita terus juga punya spirit seperti yang tadi Inet bilang, belajar terus. Karena setiap momen, setiap waktu itu akan memberikan banyak sekali pembelajaran hidup yang tentunya akan menjadi sebuah kekuatan kita. Yes, Inet Laimena. Apa yang udah lo tulis, Net? Boleh dong dibacain. Apa ya? Oh ya. Dear friends, keep the good work. Mudah-mudahan semua wawancara dengan aku bisa menginspirasi banyak orang. Thank you, Inet. Gue punya hadiah juga. Kami punya hadiah buat lo, buat minum-minum kopi. Wow, thank you. Thank you so much. Thank you. Yes. Ini ada sesuatu yang perlu lo tiru. Apa? Dari yang akan gue lakukan. What's that? Lo mesti lihat gue dong. So we have to think right. Think what? Think right. Think right. Do right. Do right. And speak right. Speak right. Asik. Think right. Do right. Speak right. Speak right. Asik. Oh, ada asiknya. Pakai Z. Asik. Azik. Asik. Asik. Azik. Azik.